Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan mencontohkan pemakaian Geospeed Air untuk bayi newborn. Jadi buat bunda-bunda yang belum tahu, Kademi baru aja ngeluarin gendongan terbarunya, yaitu Geospeed Air. Ini adalah gendongan yang pakainya simpel banget kayak Geos, tapi nggak ada size-nya karena bisa di-adjust di belakang sini. Review lengkapnya saya udah kasih di satu video yang sebelumnya, dan sekarang ini adalah untuk tutorial pemakaiannya di bayi newborn. Pertama kita cari dulu yang ada logo Kademi. Yang ada logo Kademi ini ditempatkan di dekat bahu. Terserah bunda-bunda mau pakai bahu yang kanan atau bahu yang kiri, ini akan sama aja. Kalau misalkan nanti pakai bahu yang kanan, yang di-adjust untuk bakalnya adalah yang sebelah atas ini. Kalau misalkan mau pakai bahu yang kiri, yang di-adjust adalah yang sebelah sini. Jadi misalkan saya contohin pakai bahu kiri, jangan lupa tempatkan logo Kademi ini di depan kayak gini. Lalu kita lebarkan dulu yang ada di sini. Kalau misalkan anaknya masuk, biasanya agak susah untuk melebarkan kainnya di sini karena kan kelipet gini, terus ini kena ke beban bayi, jadi agak susah ngelebarinya. Jadi mendingan kita lebarin aja duluan, baru kita ukur kantong untuk tempat bayi di dalam gendongan ini. Ukurnya kalau untuk bayi newborn adalah sepanjang dari bahu ke pinggang sini. Jadi karena ini, kalau ini masih kelebaran, maka kita bisa adjust dengan menarik webbing yang ada di belakang. Nah, kira-kira sepanjang ini. Nanti kalau misalkan ketika anaknya udah masuk ternyata masih kurang erat, kita bisa tarik lagi yang bagian sini. Oke, lalu ini adalah tempat untuk masukin bayinya. Dilihat dulu, oke, berarti udah oke. Posisi bayi nanti akan kira-kira di sini. Ketika bayi masuk, ini kainnya akan ketarik ke bawah karena kena beban bayi. Lalu kita ambil dulu bayinya dan kita akan posisikan kepala bayi ini di bahu yang nggak ada kainnya. Jadi di bahu sini, karena tumpuan saya pakai bahu kiri, maka kepala bayi akan saya posisikan di sini. Kita tahan kepala bayi pakai tangan yang kiri dan pantat bayi pakai tangan yang kanan, baru kita posisikan bayi di sini. Di atas sini, biar kalau misalkan dia lagi berusaha untuk negakin kepala, dia akan tetap nanti nyendernya di bahu kita. Posisikan kepalanya, lihat agar jangan sampai nafasnya tertutup. Lalu kita tahan pundak bayi ini pakai pipi kita atau pakai pundak kita kayak gini. Setelah kita tahan kayak gini, baru kita akan masukin kaki bayi ke dalam gendongan. Jadi kita ambil dari bawah kayak gini. Terus kita masukin ke sini. Jangan langsung diturunin dulu karena kita akan masukin kakinya ke dalam loop yang sini. Jadi kita ambil tangan kita masuk dari dalam, lalu kita masukin kakinya ke sini, baru kita ambil loopnya, masukin kaki bayinya ke dalam sini. Nah, kaki bayi udah oke masuk ke dalam loop, baru sekarang kita akan pelan-pelan turunin bayinya ke depan badan kita atau ke center. Kalau misalkan kesulitan memposisikan bayi di tengah badan, bisa diposisikan agak ke kiri sedikit tapi bukan di pinggang, jadi agak ke sini, mungkin dinamakan off center, itu boleh-boleh aja. Kalau misalkan buat ibu yang big size dan sulit untuk memposisikan bayi di depan. Tapi kalau kita bisa posisikan di depan, kita akan posisikan di depan kayak gini. Lalu kita bikin dudukan dulu buat bayi sehingga kakinya ini sudah membentuk M shape atau M position.
Selanjutnya kita akan tarik kain atasnya sampai menutup punggung bayi. Nah, bunda-bunda bisa lihat yang kain yang ada busa mesnya ini. Tinggal ditarik sampai menutup punggung bayi kayak gini. Kain bawah bisa kita selipkan. Lalu di bagian atas ini karena masih belum tight atau masih kendor, jadi kan kalau misalkan dibiarin akan begini. Nah, di bagian sini ini bisa kita kencangkan pakai webbing dan juga buckle yang ada di sini. Jadi kain yang belum tight dari sini kita bawa ke sini, kita bawa ke dekat buckle atau webbingnya, lalu kita tinggal kencengin aja. Nah, kayak gini. Usahakan posisi tangannya itu ada di dekat badannya kayak gini atau kayak gini. Atau kalau misalkan takut bayinya susah nafas, kita bisa posisikan tangannya di dekat dadanya kayak gini. Jadi bisa diposisikan begini. Nah, ini juga bisa untuk menghindari atau misalkan untuk bayi yang nggak mau noleh ke kanan atau ke kiri, jadi hanya mau noleh ke dada kita. Ini bisa buat space antara bayi sama dada kita sehingga nafasnya nggak terhalang. Kalau misalkan terasanya masih belum erat atau belum tight, ini masih agak berasa longgar, kita bisa kencengin lagi yang di belakang ini dengan menarik sambil diangkat pantat bayinya sedikit sambil ditarik. Nah, sampai terasa erat dan nyaman. Pastikan si kain bawah ini ada di belakang lututnya. Nah, yang sebelah sini juga ada di belakang lututnya. Lalu untuk webbing yang ini itu gimana? Webbing yang ini itu nggak di mana-mana karena ini memang adalah untuk digunakan untuk bahu kanan. Karena ini saya pakai bahu kiri, makanya pakai webbing yang ini. Kalau misalkan pakai bahu kanan, pakai webbing yang ini tadi. Bisa diselipkan aja biar nggak menjuntai. Nah, kira-kira kayak gini. Usahakan di belakang punggung bayi ini nggak ada kain yang terlipat-lipat, jadi ini mulus sehingga posisi M shape maupun J shape-nya itu udah bagus. Jadi nah, posisi J shape-nya ini dari punggung atas sampai ke belakang lutut. Kalau tampak depan ini membentuk M shape-nya juga udah bagus. Ini karena pakai doll. Kalau misalkan pakai bayi beneran, ini M shape-nya akan kelihatan lebih bagus. Nah, kira-kira kayak gini. Untuk pemakainya, di sini ada busa tipis, jadi untuk menghindari kita agar nggak terlalu pegel. Dan kalau misalkan dilebarin malah pegel, ini bisa di ke atasnya sedikit, tapi tetap melebar dan nggak deket ke leher, jadi nggak bikin gampang sakit gitu. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengeluarkan bayi dari gendongan? Caranya adalah kita angkat sedikit pantat bayinya sambil kita pegang, lalu kita kendorkan, dicungkit pakai jempol buckle-nya biar agak longgar posisinya seperti ini. Kita pegang lagi punggung bayi, lalu kita lepas buckle yang di sini. Nah, baru kita pelan-pelan turunin. Bisa diposisikan kayak gini, lalu keluarkan kaki yang di sini. Dan lalu keluarin bayinya dari gendongan. Atau bisa juga kita tinggal turunkan kain atasnya, lalu keluarkan bayi dari gendongan seperti ini. Oke, itu tadi tutorial pemakaian Gills Fit Air dari Cuddle Me. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen.
Dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.